Sesaat lagi kami akan hadirkan pembelajaran Al-Quran bersama para asatidz dari PPTQ, Pusat Pembinaan Tilawatil Quran, dengan tema seputar tartil, tajwid, tilawah, tahsin, dan nagom dalam ngaji di RRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar Pro 1 RRI Malang, kembali lagi bersama saya, Laili Rizky Amalia, dalam program yang sama, Ngaji di RRI. Pada kesempatan sore ini, kita seperti biasa mengaji bersama, yakni kita belajar murotal Al-Quran dengan irama yang baru. Beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah belajar dan mengenal irama Ros, Nahawan, Soba. Ros, Nahawan, Soba ada 3 dari 7 macam irama dalam seni membaca Al-Quran yang biasanya dipakai oleh para qori-qori'ah. Nah, pada kesempatan ini kita coba mengenal irama yang baru, yakni irama Hijaz. Irama Hijaz. Mari kita baca bersama surah Al-Ghashiyah dan surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah. Wujuhun yawma'idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza
يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Saudara pendengar Pro 1 RRI Malang yang berbahagia, demikian tadi contoh membaca murattal Al-Quran dengan irama Hijaz. Silakan dipraktekkan bersama di rumah. Baik, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Ngaji di RRI. Bismillahirrahmanirrahim.
Masih bersama saya, Ustazah Laili Rizky Amalia dalam program Ngaji di RRI. Saudara pendengar Pro 1 RRI Malang, mari kita kaji kembali hukum-hukum bacaan dalam Al-Quran. Sore ini kita akan belajar yang pertama tentang idgham mutaqaribain, ya. Kalau kemarin kita sudah belajar idgham mutamatsilain dan idgham mutajanisain, sekarang kita lanjutkan kepada hukum bacaan idgham mutaqaribain, ya. Mutaqaribain itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah dekat. Jadi kira-kira artinya adalah idgham mutaqaribain ini idgham melebur, kalau mutaqaribain ini adalah berdekatan. Maka bacaan ini terjadi apabila bertemu dua huruf yang berdekatan makhrajnya dan sifatnya. Ya. Dua huruf yang berdekatan makhrajnya dan sifatnya. Idgham mutaqaribain. Contohnya, coba perhatikan pada bacaan berikut. Di sini ada huruf qaf yang disukun, kemudian bertemu dengan kaf. Ya. Jadi saya ulas kembali yang idgham mutajanisan kemarin itu dua huruf yang sama makhrajnya, namun berbeda sifatnya. Dan huruf pertamanya disukun, huruf keduanya berharokat. Pada bacaan idgham mutaqaribain adalah bertemunya dua huruf yang berdekatan makhraj juga sifatnya. Dan huruf pertamanya juga disukun, huruf keduanya berharokat. Ya. Pada qaf sukun bertemu kaf pada bacaan alam nakhluqkum. Maka cara membacanya adalah kita harus meleburkan huruf pertama kepada huruf kedua. Huruf qaf kita leburkan kepada huruf kaf. Maka yang sebagian besar tampak didengar adalah huruf kafnya. Maka cara membacanya adalah alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Ya, melebur kepada huruf qaf. Huruf kaf, ya. Coba saya ulang lagi. Alam nakhluqkum. Saya ulangi. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika ada bacaan idgham itu meleburkan huruf itu seperti memberikan tanda tasdid pada bacaan tersebut, ya, ditekan. Coba ditirukan bersama dari rumah. Alam nakhluqkum 1, 2, 3. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Nah, seperti itu, ya. Kemudian contoh yang kedua adalah ketika ada huruf lam sukun bertemu dengan ro. Ya, ada lam sukun bertemu dengan ro. Di sini saya sebutkannya beberapa saja. Kalau di Al-Quran mau menyebutkan semua akan ada banyak sekali dan waktunya terbatas, ya. Maka nanti silakan ayah bunda di rumah, saudara pendengar bisa mengamati dengan seksama bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini, memperbanyak bacaan Al-Quran akan semakin berlipat pahalanya, begitu ya. Namun tentunya tetap memperhatikan tajwidnya. Maka silakan perhatikan bacaan-bacaan yang sudah kita pelajari kemarin dan juga hari ini. Hari ini idgham mutaqaribain, ya, lam sukun bertemu ro. Coba kita perhatikan pada kata kul bertemu dengan rabbi. Kul bertemu dengan rabbi. Maka cara membacanya seperti apa? Kita leburkan huruf lam kepada huruf ro menjadi qur rabbi. Ya. Saya ulang kembali. Qur rabbi. Qur rabbi. Lamnya tidak tampak, ya, karena udah dileburkan ke huruf ro. Coba kita tirukan bersama. 1, 2, 3. Qur rabbi. 1, 2, 3 lagi. Qur rabbi. Sekali lagi. Qur rabbi. Ya, bagus sekali. Baik, itu adalah bacaan idgham mutaqaribain, ya. Saudara pendengar, kita lanjutkan kembali kepada hukum bacaan selanjutnya adalah hukum lafadz Allah, ya.
hukum lafadz Allah. Ada seringkali pada anak-anak yang masih baru belajar Al-Quran itu terkadang karena saking semangatnya melafalkan lafadz Allah, terkadang semua kalimah ketika ada lafadz Allah maka dibaca Allah Allah semua ya. Padahal ada beberapa, ada dua bagian, ada dua macam. Lafadz Allah bisa dibaca tafkhim, yang kedua juga bisa dibaca tarqiq. Ya. Lafadz Allah itu dibaca tafkhim apabila lafadz Allah didahului dengan harokat fathah atau dhammah. Ya. Lafadz Allah itu dibaca tafkhim atau tebal ketika didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Ya. Banyak dalam Al-Quran. Allahu, ya. Kemudian pada kalimat ini contohnya adalah syahidallahu. Sebelum lafadz Allah itu ada huruf dal yang berharokat fathah, maka kita harus bacanya Allah, syahidallah. Kemudian contoh yang didahului dengan huruf berharokat dhammah pada kata Rasulullah. Rasulullah, ya. Rasulullahi, maka harus tebal, ya. Kemudian kapan lafadz Allah itu dibaca secara tarqiq atau tipis, ya? Ketika lafadz Allah didahului dengan huruf yang berharokat kasrah. Ketika lafadz Allah didahului dengan huruf yang berharokat kasrah, maka membacanya adalah lah, bukan Allah lagi tapi billahi, ya. Seperti pada lafadz ta'awud itu a'udzu billahi minasy rajim, ya. Jadi billahi basmalah bismillahirrahmanirrahim, ya. Sebelum lafadz Allah didahului dengan huruf berharokat kasroh, ya. Biasanya ini kesalahan yang sering terjadi pada anak-anak yang baru belajar Al-Quran. Seperti saya bilang tadi, saking semangat-semangatnya bisa membaca atau melafalkan lafadz Allah, kemudian setiap kali mereka bertemu dengan lafadz Allah disamaratakan dibaca Allah. Contohnya biasanya kadang anak-anak baca billahi itu billahi, ya. Nah, bisa lebih hati-hati lagi nanti ketika mengajarkan kepada anak-anak, ya. Jadi kesimpulannya lafadz Allah ada dua macam cara membaca. Yang pertama adalah dengan tarqiq, tafkhim, tebal. Ketika lafadz Allah didahului dengan huruf berharokat fathah atau dhammah, maka dibaca tetap tebal Allah. Sebaliknya, lafadz Allah akan dibaca tarqiq atau tipis ketika didahului dengan huruf berharokat kasrah menjadi billahi, a'udzu billahi, bismillahi. Demikian materi pada sore hari ini, semoga bermanfaat, ya. Sampai bertemu di esok sore, ya, di jam yang sama dalam program yang sama ngaji di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti pembelajaran Al-Quran bersama para asatidz dari PPTQ, Pusat Pembinaan Tilawatil Quran, yang membahas seputar tartil, tajwid, tilawah, tahsin, dan nagom dalam ngaji di RRI.